Kifayahnya yang pakai PDF nomor 71 halaman 90. Yang pakai kitab berapa itu? 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-imamul Ghazali fawaidul mukhalatati sab'un. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, fawaidul mukhalatati, manfaat bergaul, manfaat bergaul sab'un itu ada 7. Jadi kan kemarin bahasannya ada beberapa kondisi, beberapa keadaan yang tetap di situ bergaul di masyarakat lebih utama dibanding uzlah. Kemarin begitu ya. Ada beberapa kondisi di mana bergaul lebih utama, lebih afdol dibanding uzlah. Nah, Imam Ghazali nambahin bahwa sebenarnya memang manfaat bergaul di masyarakat itu banyak gitu. Bahkan di sini beliau bilang ada 7 manfaatnya. Kalau nanti misalkan kita tidak mendapatkan salah satu dari 7 hal ini, kalau semuanya mah rada susah. Minimal salah satunya aja kita dapat, berarti buat kita bergaul di masyarakat itu lebih afdol. Al-ula, yang pertama, at-ta'limu wa ta'allumu wa huma afdolul ibadati wala yutasawwaru dzalika illa bil mukhalatati. Manfaat bergaul yang pertama yaitu at-ta'limu wa ta'allumu, mengajar dan belajar. Kalau emang orang itu kerjaannya ngajar, berarti dia bergaul di masyarakat lebih afdol. Atau dia emang seneng sama belajar, seneng sama ngaji, maka dia bergaul lebih afdol di saat dia ngajar dan saat dia belajar. Wa huma afdolul ibadati, dan 2 hal ini, belajar dan mengajar, merupakan ibadah yang paling afdol. Belajar dan mengajar itu ibadah yang paling afdol. Minimal kalau duluan waktu kita baca kitab Marokil Ubudiyah itu ada hadisnya apa guru ya? Ada hadisnya. Manusia itu 2 kelompok. Ada yang alim, ada yang ngajar. Kelompok keduanya ada yang muta'alim, ada yang belajar. Selain 2 kelompok ini, sisanya rongo. Selain 2 kelompok ini, sisanya rongo gitu. Nah, tinggal kita memposisikan diri kita. Kita adanya di posisi yang ngajar apa di posisi yang belajar gitu. Jangan sampai di posisi yang ketiga jadi rongo doang udah. Ngajar kagak, belajar kagak. Itu waktu kita baca kitab Marokil Ubudiyah. Dan kedua-duanya memang ibadah yang paling afdal. Bahkan semua ibadah fardu yang kita lakukan, kalau tidak berdasarkan ilmu, kan kemarin fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Makanya kenapa belajar akhirnya jadi ibadah paling afdol, karena semua ibadah lainnya bergantung dengan ilmu. Gitu. Nah, buat yang belakang yang sekiranya belum mengajar, ya udah, jangan bosen belajarnya, jangan malas belajarnya. Jadi ada yang ngajar, kita yang enggak ngajar yang ngaji dah, gitu, belajar. Wala yutasawwaru dalika, dan itu tidak mungkin dilakukan illa bil mukhalatati, kecuali dengan bergaul. Ya namanya belajar atau ngajar ya emang muajahah, bertatap muka gitu. Kalau enggak ngumpul ya gimana belajarnya, gimana ngajarnya. Tidak mungkin itu dilakukan kecuali dengan bergaul. Belajar ya kudu ngumpul, kudu bergaul. Ngajar juga apalagi kudu ngumpul. Itu yang pertama tuh, manfaat dari bergaul. Kita bisa belajar atau kita bisa ngajar, kita bisa mengerjakan ibadah yang paling afdol. At-taniyatu an-naf'u lin-nasi bimalihi au badanihi wal intifa'u bin nasi bil kasbi wal muamalati. At-taniyatu, manfaat bergaul yang kedua, an-naf'u lin nasi, memberi manfaat kepada orang lain, bimalihi, dengan hartanya, au badanihi, atau tenaganya. Kalau yang sekiranya dia ngumpul di masyarakat, dia bergaul, ujung-ujungnya cuma ngerepotin doang, bantuin pakai tenaga, ogah, malas, sayang sama tenaga, apalagi sama duit lah, sama harta. Itu yang kayak begitu udah afdolannya dia mau uzlah, udah gitu, nyendiri aja udah. Taranya ngumpul dia ngerepotin doang, ngerecokin doang. Bantuin tenaga kagak, bantuin harta kagak. Itu manfaat yang kedua tuh. Dengan bergaul kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, baik dengan harta atau dengan tenaga. Wal intifa'u bin nasi, dan mengambil manfaat dari orang lain, bil kasbi, melalui usaha, wal muamalati, dan bisnis. Ngambil manfaatnya bukan pakai minta ya, ngambil manfaatnya dengan cara usaha, kita kerja, atau dengan cara muamalah, berbisnis, dagang kek gitu, usaha apa kek. Tapi ngambil manfaatnya bukan pakai cara ngerepotin, bukan pakai cara gandulin, bukan pakai cara minta, bukan ngambil manfaatnya. Ngambil manfaatnya dengan cara usaha dan berbisnis dengan orang lain. Apa? Mau jawab? Itu manfaat yang kedua. Manfaat bergaul yang kedua, kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain atau bisa mengambil manfaat dari orang lain. At-talitatu, manfaat bergaul yang ketiga, at-ta'dibu bi ay yurawwidu ghairahu. Yang ketiga yaitu mendidik orang lain, bi ayyurawwidu ghairahu, dengan cara dia melatih dan membimbing orang lain. Bedanya kalau tadi taklim itu ngajarin ilmu pengetahuan, kalau takdim ini lebih mendidik ke akhlak dan keterampilan gitu. Kayak Bang Ipul ngajarin marawis, ngajarin hadroh, itu masuknya takdim.
mendidik akhlak maupun keterampilan. Wa huwa halu syaikhis sufiyati, dan ini merupakan keadaan para tuan guru kaum sufi, atau bisa dibilang mursyid ya gitu. Dan ini keadaan mursyid kaum sufi. Kalau tadi kalau taklim itu siapa aja bisa ngajarin ilmu, tapi kalau takdim mendidik itu tugasnya mursyid gitu. Mendidik akhlak, perilaku, keseharian gitu. Itu tugasnya mursyid. Nah, kalau yang ketiga ini mah itu khusus buat mursyid dah. Wa ta'addubu bi ayyartadu bi muqasatin nasi wabil mujahadati fi tahammuli adahum kasron lin nafsi wa qahron lisyahawati. Wa ta'addubu, dan mendidik ini berarti yang kedua ya. Yang pertama tadi at-ta'dibu, mendidik orang lain. Ini at-ta'addub berarti melatih diri sendiri, mendidik diri sendiri. Itu at-ta'dibu wa ta'addubu. Kayak tadi at-ta'limu wa ta'allumu. Kalau taklim itu ngajarin, kalau ta'allum itu belajar. Ta'dib itu mendidik orang lain, kalau ta'addub melatih diri sendiri gitu. Wa ta'addubu, dan mendidik diri sendiri, melatih diri sendiri, bi ayyartadu bi muqasatin nasi, dengan bahwa dia melatih dirinya dengan berinteraksi. Paham apakah gini nenek belakang interaksi, dengan bertemu kepada orang lain. Kalau ketemu doang makan belum berinteraksi bagi mulia. Kalau bahasa itu apa gitu? Interaksi pasnya? Hah? Berhubungan sosial. Kagak paham lagi aja nenek-nenek ini. Bergaul. Hah? Apa Ustaz? Saling berhubungan. Ya dah. Dengan cara dia melatih dirinya dengan berhubungan kepada orang lain, wabil mujahadati, dan berusaha keras, fi tahammuli adahum, dalam menahan gangguan dan keburukan masyarakat, kasron lin nafsi, sebagai cara untuk menundukkan nafsu, wa qahron lisyahawati, dan menundukkan keinginan-keinginan diri. Ya, kalau takdib itu mursyid mendidik atau membimbing masyarakat. Kalau ta'addub kita melatih diri kita dengan bergaul di masyarakat supaya lama-kelamaan diri kita ini kagak gampang ngambek, kagak gampang marah, kagak punya sifat sombong, kagak punya sifat gujih, kagak punya sifat degig gitu. Jadi kita latih tuh dengan cara menahan diri kita dari gangguan dan keburukan orang lain. Orang lain sifatnya kayak apapun ke kita, kita tahanin, kita sabarin aja. Itu melatih diri sendiri namanya. Apa mau coba? Apa? Ngebela diri. Emang? Ngebela diri sendiri. Kalau yang diajarin mah, kalau diajarin nih, itu kalau diajarin itu, kalau kita lihat ayatnya, yang pertama
kita disuruh untuk kaziminal goizo, gitu kan ya, menahan emosi dan amarah. Pokoknya kita disakitin kayak apapun sama orang lain, kita kagak marah, bisa udah berontak kagak, ngelawan kagak, udah biarin aja dia, kita mau diapain kayak gitu. Menahan amarah. Yang kedua, afina anin nas, meskipun kita disakitin kita maafin aja, udah nggak usah dibalas, kita maafin aja gitu. Yang terakhir kalau bisa, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang lain jahat sama kita, tetap kita berbuat baik sama mereka gitu. Kalau yang diajarin mah begitu. Apa bang? Cuma memang kudu dilatih itu, makanya tadi ada ta'adub, kita kudu melatih diri kita agar bisa seperti itu. Ya kalau sekarang emang kita masih emosinya masih kenceng gitu, amarahnya masih kuat, makanya isik-isik begitu ada yang rasanya janganlah menyakitin fisik, itu cuma nyampe omongan ke kita langsung jingkat kita, siapa yang ngomong orang kan? Karena belum bisa menahan gangguan dan keburukan orang lain yang diberikan kepada kita. Kalau yang udah bisa untuk kayak Rasul, diludahin ya diem aja, udah diantepin aja, dilemparin kotoran unta ya diem aja, nggak ngebalas bisa. Bahkan ketika orang yang ngeludahin itu sakit, ditengokin gitu. Cuma kayaknya buat kita kalau sampai begitu belum bisa, belum bisa. Begitu bang. Apalagi tiba omongan doang udah antepin aja, omongan doang bang. Ntar dia capek dia berhenti dewek gitu. Kalau tiba omongan, kecuali kalau udah masuknya ke ranah fisik yang bikin badan kita terluka, baru udah. Itu pun kalau bisa masih pakai prinsip orang dulu, orang kulon dulu, ngalah, ngaleh, ngamuk gitu. Pertama kita disakitin udah ngalah aja, udah balas kagak apa kagak. Masih disakitin juga kita ngaleh, kita pindah, jangan deket-deket sama orang begitu dah. Masih disakitin juga baru dah. Yang terakhir pakai ngamuk gitu. Pertama ngalah dulu, terus udah ngalah, ngaleh, baru udah ngamuk gitu. Kemudian begitu banyak kak. Tahammuli adab, menahan gangguan dan keburukan masyarakat yang diberikan kepada kita, untuk menundukkan nafsu dan mengalahkan keinginan diri kita. Ya karena tadi tuh kebanyakan kalau nafsu kita begitu disakitin kan pengennya balas aja udah. Bahkan bisa jadi balasnya lebih parah. Teman kita nendang, kita dupak kan gitu. Teman kita mukul, kita dodong. Gitu. Itu nafsu kita pengennya begitu. Setiap disakitin pasti pengennya balas. Tapi kalau orang yang sudah bisa mengalahkan nafsunya, udah antepin aja, nggak berasa ini. Timbang omongan itu tuh. Fungsinya atau manfaatnya bergaul di masyarakat itu dalam rangka melatih diri kita. Jadi bisa nggak nih kita ketika bergaul di masyarakat dengar omongan-omongan yang kurang enak tentang kita marah apa enggak gitu. Kita latih. Bahkan kalau di dalam kitab Ihya itu buat ngilangin sifat sombong di diri kita, sengaja itu kudunya kita bayar orang. Itu usaha satiri bayar Bang Jamal belakang. Bang, ntar kalau lagi rame abang kata-katain saya ya gitu. Nih saya kasih duit nih gitu. Buat ngilangin sifat sombong. Pengen tahu muka saya masih merah apa kagak gitu. Kalau masih merah berarti belum benar nih hati saya gitu. Udah tuh.
Makanya latihan paling gampang udah, nggak usah jauh-jauh, di rumah kita aja. Kalau bini kita ngomel udah kita antepin aja udah. Itu latihan paling gampang udah, kagak pakai ongkos. Ar-rabi'atu al-isti'nasu wal inasu. Manfaat bergaul yang keempat yaitu al-isti'nasu, menjalin kemesraan, wal inasu, dan keakraban. Ini mesra konotasinya jangan sama cewek mulu ya. Kalau temen juga bisa mesra gitu. Sahabat bisa mesra gitu. Kemana-mana berdua aja, kayak baju sama celana. Jangan kayak biji, bagaimana kayak biji lagi. Mana-mana berdua aja kayak biji. Contohnya kayak nggak ada yang lain contohnya. Itu mesra tuh, namanya temennya mesra. Membangun kemesraan dan keakraban dengan orang lain. Wa hadza mustahabbun, dan ini sangat dianjurkan. Fima idza kana li amrid dini, pada hal-hal yang itu berkaitan dengan urusan agama. Kal unsi bil masyayikhi, seperti menjalin keakraban dan kemesraan dengan para guru, para masyayikh. Bahkan kalau bisa tiap malam tuh kita datang ke rumah guru. Cuma kalau guru lagi di kamar jangan digedor-gedor, pulang udah. Guru lagi yang bininya gitu. Menjalin kemesraan dengan para guru. Numpang ngopi ke rumah guru gitu, bawa rokok sebungkus 2 bungkus gitu. Nanya sama guru, "Guru rokoknya apa, Guru?" Gitu. "Saya mau minta." Gitu. Kudunya tuh menjalin keakraban, kemesraan dengan para guru. Al-mulazimina simatat taqwa, yang mereka itu selalu menerapkan ciri-ciri orang takwa, atau yang memiliki ciri-ciri orang takwa. Sering-sering tuh bergaul sama guru, deket sama guru. Kalau lagi nggak ngapain di rumah daripada bengong, ke rumah guru gitu, numpang ngopi sama guru. Ntar nanya kayak apa, minta dibukain kitab kayak gitu. Udah di rumah guru mah mau ngapain kayak gitu. Mau main gaple kayak sama guru, jadi aja kan gitu. Itu manfaat yang keempat, membangun kemesraan dan keakraban dengan para guru. Al-khamisatu nailut tawabi bihuduril janaizi, meraih imbalan pahala bihuduril janaizi, dengan menghadiri sholat jenazah atau dengan takziah. Begitu ada yang meninggal, kita datang hadir takziah, ngikut sholat jenazahnya, ngikut ngiringin jenazahnya, ngikut nguburin gitu. Ngikut ngedoain, datang ke acara tahlilnya gitu. Sampai mendapatkan pahala dengan menghadiri jenazah, menghadiri sholat jenazah. Ya kalau nggak bergaul gimana mau hadir? Wa iyadatul mardo, dan menjenguk orang sakit. Wa huduril idaini, dan menghadiri 2 sholat id, Idul Adha dan Idul Fitri. Wa amma hudurul jumu'ati fala budda minhu, adapun menghadiri sholat Jumat itu mah suatu keharusan, itu merupakan suatu keharusan, bukan pilihan. Itu mah kalau hadir ke Jumat mah kudu, bukannya pilihan, kudu hadir.
meskipun nyampainya udah khutbah kedua tetap. Wa huduril jamaati fi sa'iris sholawati. Kita jadiin mubtada aja ya, ngikut ke hudurul Jumat. Wa hudurul jamaati fi sa'iris sholawati, dan menghadiri sholat jamaah pada semua sholat 5 waktu, bukan maghrib doang, semua sholat 5 waktu. Emang kalau urutan sholat itu kan yang paling besar nilainya itu subuh, habis itu isya, habis isya terus asar, habis asar zuhur baru maghrib. Nah itu beratnya dorongan buat jamaah itu disesuaikan dengan kadar besarnya nilai sholatnya. Makanya buat jamaah subuh itu paling berat, paling enteng itu jamaah maghrib. Makanya jamaah maghrib itu biasanya banyak, karena paling enteng, paling ringan tuh. Nomor 5 paling beratnya itu subuh, yang keduanya isya, yang ketiga asar, itu zuhur masih rada banyak kan dah. Biasanya kalau yang jamaah zuhur, maghrib paling banyak udah jamaah maghrib. Kalau subuh sama isya itu bahkan sampai dijadikan ciri-ciri orang munafik. Kalau pengen tahu orang munafik, lihat aja ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu kagak pernah jamaah isya, emang gak pernah jamaah subuh. Ciri-ciri orang munafik. Apa punya Pak? Ya masih, itu namanya masih pernah jamaah juga kok ngaji. Meskipun kudunya mah ya setiap saat gitu, bukan bulan puasa doang. Ya emang kan sebenarnya bulan Ramadan ini bulannya latihan kan. Kita membiasakan diri kita di bulan ini buat berjamaah, biar nanti setelah puasa karena udah terbiasa jadinya enteng badan buat jamaah gitu. Ini bulan latihan sebenarnya. Kita jaga perut kita dari yang haram, makannya yang halal-halal aja. Itu yang halal juga nggak sembarangan, kudu nunggu maghrib dulu gitu. Ntar habis lebaran kita terapin tuh dalam kehidupan kita, berusaha keras untuk hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang halal gitu. Nah, jamaah juga begitu. Kalau di bulan Ramadan kita kuat sholat sunnah sampai 20 rakaat, kudunya begitu ntar kelar Ramadan minimal yang rawatib mah kita kuat gitu tuh. Jadi bulan Ramadan itu bulan latihan. Sekarang kita biasain sholat jamaah, mudah-mudahan begitu kelar Ramadan terbiasa berjamaah jadinya gitu. Kayak gini nih, kita belajar ngaji tiap malam, mudah-mudahan ntar begitu habis lebaran kuat ngajinya gitu. Gitu ngaji. Dan menghadiri sholat berjamaah dalam semua sholat la rukhsata fi tarkihi aidon, tidak ada keringanan dalam meninggalkannya juga. Jangan sampai kita menganggap remeh sholat berjamaah, itu tidak ada keringanan untuk meninggalkannya, nggak ada. Ini mah dasaran jamaah sunnah gitu. Pakai alasan lagi, habis kalau jamaah kagak khusyuk. Emang kalau sendiri khusyuk kan kagak gitu. Kalau emang kayak para masyayikh, para wali yang emang kalau sendiri dia khusyuk, kalau jamaah kagak khusyuk, buat dia ya udah lebih baik sendiri. Kalau buat dia, kalau buat kita emang sendiri ya kagak khusyuk, jamaah kagak khusyuk, udah mendingan berjamaah, ketahuan gitu. Dan memang la rukhsata fi tarkihi, tidak ada keringanan dalam meninggalkan sholat jamaah illa li khaufi dororin yuqawamu ma yafutu min fadilil jamaah min fadilatil jamaati wa yazidu alaiha,
kecuali karena takut bahaya. Kita mau ke masjid, di tengah jalan ada macan lagi nongkrong, nggak jadi dah saya jamaahnya, ada macan gitu. Ntar digarot kan bahaya. Kalau ada bahaya baru dah. Atau kita mau berangkat jamaah, di rumah macan lagi ngamuk. Apa? Iya. Gerung aja. Gerung aja. Li khaufi dararin, kecuali karena takut bahaya. Kalau karena bahaya, ya udah itu namanya uzur jamaah. Gitu. Kalau karena bahaya. Selain itu tidak ada keringanan buat berjamaah. Kalau bisa kita paksain untuk selalu berjamaah. Yuqawwamu ma yafutu min fadilatil jamaati, yang itu bisa mengimbangi, yuqawwamu yang itu bisa mengimbangi apa yang hilang, ma yafutu apa yang hilang min fadilatil jamaati dari fadilah berjamaah. Kayak kita nungguin orang tua kita lagi sakit, itu uzur jamaah, nilainya bisa menggantikan nilai fadilah berjamaah gitu. Wa yazidu alaihi, bahkan bisa melebihinya, kecuali kalau ada hal-hal yang bisa menggantikan pahala yang hilang dari sholat berjamaah, baru dah itu jadi uzur jamaah. Gimana kalau habisnya kalau ngikut jamaah di mana-mana kita nggak kuat ngejarnya? Ya udah, kemarin jawabannya kemari aja udah, jamaahnya di sini. Jangan sampai gara-gara imamnya kayak begono jadi alasan untuk tidak berjamaah. Gitu bacakan. Min fadilatil jamaati wa yazidu alaihi, bahkan bisa melebihinya. As-sadisatu, manfaat bergaul yang keenam, at-tawadhu'u, yaitu menerapkan sifat tawadu. Ya kalau kita sendirian mau tawadu sama siapa? Yang namanya tawadu itu ada lawannya. Kita ketemu sama orang baru kita bisa menerapkan tawadu. Kalau sendirian mau tawadu sama siapa? Merasa rendah dari siapa? Kalau tawadu merasa diri kita lebih rendah dari orang lain, ya kudunya ada orang lain yang kita temuin gitu, baru bisa menerapkan sifat tawadu. Fa innahu min afdolil maqamati, karena sesungguhnya tawadu merupakan makom tingkatan spiritual yang paling utama, paling istimewa. Wala yaqdiru alaihi fil wihdati, dan seseorang tidak akan mampu menerapkan sifat tawadu kalau sendirian, dalam kesendiriannya. Yang nggak bakal bisa. Apa ukurannya kita tawadu kalau sendirian? Gitu. Udah tuh. Wa qad yakunul kibru sababan fi ikhtiyaril uzlati. Bahkan bisa jadi kadang-kadang sifat sombong itu menjadi alasan seseorang untuk memilih uzlah. Ya, tadi ada contoh gampangnya, nggak mau jamaah sono, habis imamnya bugono. Berarti kan dia merasa bahwa dirinya lebih baik dari si imam itu. Jadi sombong menjadi alasan bagi dia untuk menyendiri akhirnya. Nggak mau ngumpul di sono, habisnya orangnya pada bader-bader banget. Berarti kan dia merasa bahwa dirinya lebih suci dibanding orang lain.
Bisa jadi sombong itu menjadi alasan seseorang untuk menyendiri akhirnya. Makanya kalau pengen nerapin sifat tawadu, ya kudu ngumpul, baru bisa ngelatih diri kita buat tawadu. Nggak bisa kalau sendirian. Apa ibu? Kita ngikut jamaah nih, emang kita ustad, bisa nggak kita tetap merasa bahwa imam ini lebih baik dari kita, meskipun secara bacaannya kurang fasih gitu. Kalau kita perhatiin ilmunya juga kurang dalam, bisa nggak hati kita tetap merasa bahwa kita lebih rendah dibanding imam ini? Kan itu bisa terjadi kalau kita ngumpul, kalau sendiri nggak bisa. Itu salah satu manfaat bergaul tuh. Kita bisa melatih diri kita untuk menerapkan sifat tawadu. Dan orang yang sudah bisa menerapkan sifat tawadu, berarti dia sudah mencapai makom tertinggi dari tingkatan spiritual. Bisa nggak? Berarti kebanyakan kita selama ini kagak mau berjamaah ya karena sifat sombong kita. Sifat sombong kita menjadi alasan untuk menyendiri akhirnya. Wa qad yakunul kibru sababan fi ikhtiyaril uzlati. Ada yang emang malas doang sih, malas aja gitu, jamaah. Ada juga yang tadi tuh kagak mau jamaah, habis imamnya begono gitu. Jadinya menyendirinya karena sifat sombong. Naudzubillah, jangan sampai ada yang begitu di sini. As-sabi'atu at-tajarub. Manfaat bergaul yang ketujuh yaitu mencari pengalaman. At-tajarubu itu kalau dulu kita pernah dengar ada kitab namanya Mujarrobat. Mujarrobat itu adalah ilmu yang diambil atau keyakinan pemahaman yang diambil dari pengalaman yang telah diuji berulang-ulang, itu mujarrobat. Nah, tajarub itu artinya mencari pengalaman. Fa innaha tustafadu minal mukhalatati lil khalqi. Karena sesungguhnya pengalaman itu bisa didapatkan dari bergaul dengan orang lain. Kita ngumpul sama pengusaha, kita belajar cara usaha yang benar gimana, biar dagangan ini laris gimana. Nah, pengalaman itu bisa kita tanyakan ke orang-orang yang udah sukses gitu. Ini bini di rumah orang mana kayak singa, galak banget. Kita tanya sama orang-orang yang udah bisa nunjukin bininya gitu kan. Pengalaman itu bisa kita tanya kalau kita bergaul di masyarakat gitu. Tustafadu minal mukhalatati lil khalqi. Wa majari ahwalihim, dan mengikuti perilaku mereka. Ada pengalaman. Kebanyakan kita ini karena bergaulnya kurang jauh, akhirnya punya pemahaman yang sempit gitu. Kalau dulu peribahasanya apa ngaji? Bagaikan katak dalam tempurung gitu. Padahal mah dia yang nggak kemana-mana, tapi ngerasanya udah paling hebat gitu, karena belum ngelihat jauh gitu. Udah gitu kagak mau nanya lagi sama yang udah pengalaman, udah jadi pisah. Bagaikan katak dalam tempurung. Cari itu pengalaman dengan mengikuti perilaku-perilaku orang-orang yang sudah sukses di sekitar kita. Wal aqlul ghorizi laisa kafiyan fi tafahumi masalihid dini wad dunya. Wa innama tufidu hat tajribatu wal mumarasatu. Intaha. Dan akal naluri seseorang laisa kafian, tidak cukup
fi tafahumi masolihid dini wa dunya, untuk memahami kebaikan agama dan kebaikan dunia. Kita cuma mikir sendiri aja tanpa nanya ke orang lain, tanpa minta pengalaman dari orang lain, nggak cukup buat memahami agama dan buat memahami kehidupan dunia, nggak cukup. Kudu nanya sama yang udah pernah ngalamin. Kayak kita mau hajatan, ya kan kudunya nanya sama yang pernah ngalamin hajatan, kan begitu. Kiai duluan anak bawain mahar buat perempuan berapa, kan gitu nanya kita. Sekian puluh gram, gede juga ya. Duit belanjanya berapa? Sekian puluh juta, banyak juga ya. Kan nanya dulu tuh, bikin undangan berapa kira-kira Kiai? Berapa ribu undangannya? Itu hal-hal begitu bisa didapatkan dengan bertanya kepada orang yang sudah ngalamin. Bertanya sama orang yang udah pengalaman, dan itu jadi manfaat bergaul tuh. Kita bisa mencari pengalaman gitu. Karena untuk memahami kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan dunia tidak cukup hanya dengan mengandalkan naluriah kita aja, cuma berdasarkan akal kita doang, nggak bisa. Wa innama tufiduhat tajribatu wal mumarasatu, dan itu bisa dapatkan dengan pengalaman dan dengan praktik. Mumarasah, praktek. Pengalamannya kita dapat, kita praktekin dah, nanti lama-lama paham kita, oh ternyata caranya begini, oh ternyata caranya begono gitu. Intaha, selesai. Itu 7 manfaat bergaul tuh. Nah, pastikan kalau kita mau bergaul, kita menerapkan 7 hal ini gitu. Niatannya untuk 7 hal ini. Tadi yang pertama, kalau enggak untuk belajar, ya untuk ngajar. Yang kedua, buat ngasih manfaat ke orang lain, atau ngambil manfaat dari orang lain dengan usaha dan dagangan kita. Yang ketiga, untuk mendidik orang lain atau melatih diri sendiri. Yang keempat, membangun keakraban dan kemesraan dengan para guru. Yang kelima, meraih imbalan pahala dengan menghadiri sholat jenazah, menjenguk orang sakit, hadir melaksanakan 2 Id, hadir ke sholat Jumat, dan menghadiri sholat jamaah. Yang keenam, untuk melatih diri kita menerapkan sifat tawadu. Yang ketujuh, untuk mencari pengalaman. Itu pastikan kalau kita bergaul, niatannya 7 ini, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari bergaul. Dah, jelas tuh. Pak Guru, namanya nggak cukup? Oh, jaman kali? Enggak? Susah diri? Enggak. Summa innan nazima qayyada tafdilal ikhtilati alal uzlati biqaulihi hadza ila akhirih. Kemudian sesungguhnya Tuan Musannif yang menyusun nazm ini mengaitkan keistimewaan bergaul dibanding uzlah, atau mengecualikan keistimewaan bergaul dibanding uzlah dengan ucapannya hadza sampai akhirnya, yakni inna mahalla kauni ikhtilatin nasi fima dzakarahu mufaddalan alal uzlati fi man lahu qudratun alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Lah, apa nih? Ma'at tahammuli was sabri ala ma yusibuhu min adal khalqi lahu bisababi amrihi wa nahyihi. Yakni maksudnya inna mahalla kauni ikhtilatin nasi, sesungguhnya posisi keadaan bergaul dengan masyarakat
pada apa yang telah disebutkan oleh Tuan Musonib dianggap lebih utama dibanding uzlah hanya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, fiman lahu qudratun, fiman hanya bagi orang-orang lahu qudratun yang memiliki kemampuan alal amri bil ma'rufi untuk melaksanakan amar ma'ruf wan nahyi anil munkari dan bisa melakukan nahi munkar. Jadi bergaul lebih afdol, lebih utama kalau memang orang itu bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'at tahammuli wasobri, beserta bisa menahan dan bersabar ala ma yusibuhu, atas apa yang menimpa dirinya min adal kholqi, dari keburukan-keburukan orang lain lahu untuk dirinya, dari keburukan orang lain untuk dirinya, bisababi amrihi wa nahyihi, dengan sebab amar ma'rufnya dan nahi munkarnya. Qala ta'ala hikayatan an Luqmana, berfirman Allah Ta'ala ketika Allah menceritakan tentang Luqman, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Aqimis sholata, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'rufi, dan lakukanlah amar ma'ruf, perintahkanlah masyarakat untuk melakukan kebaikan, melakukan hal ma'ruf. Wanha anil munkari, dan laranglah masyarakat dari perbuatan mungkar. Wasbir ala ma asobaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umuri, sesungguhnya hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang penting. Wa ma'a ghalabati zonnihi alla yahsula ma'a minhu isyanun fil mahafili ay majalisin nasi, dan diiringi dengan kuatnya sangkaan pada dirinya alla yahsula minhu isyanun, bahwa tidak muncul darinya perbuatan maksiat fil mahafili, di tengah-tengah perkumpulan masyarakat. Ai majalisin nasi, artinya majlis-majlis masyarakat. Ketika kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar atas keburukan orang lain, juga kita bisa memastikan bahwa kita tidak melakukan kemaksiatan ketika berkumpul dengan masyarakat, maka pada saat itu bergaul di masyarakat menjadi lebih afdol buat kita gitu. Syaratnya 4 tuh. Kalau kita pengen bergaul itu lebih afdol buat kita, syaratnya 4. Yang pertama bisa amar ma'ruf, yang kedua bisa nahi munkar, yang ketiga bersabar atas gangguan keburukan orang lain, yang keempatnya kita sendiri bisa memastikan diri kita terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau ujung-ujungnya kita ngumpul amar ma'ruf kagak bisa, nahi munkar kagak bisa gitu. Kalau diaru-aruin kita bawaannya udah marah aja gitu. Kalau dijahatin kita udah marah aja. Yang kedua, emang kitanya sendiri suka ngerjain maksiat kalau lagi ngumpul sama orang. Kalau seperti itu kondisinya, maka uzlah tetap lebih utama buat kita gitu. Uzlah. Dah. Jelas ya? Kalau bisa 4 itu terpenuhi, maka silahkan bergaul. Silahkan. Lakin yaqulul ba'du min mutaakhiril fudolai
uzlatun daz-zamani mufaddola idnadirun haqqon khuluwu mahafilin an haubatin fanzur li nafsika aqila. Lakin akan tetapi yaqulul ba'du, berkata oleh sebagian ulama, min mutaakhiril fudolai, dari ulama-ulama mutaakhirin, uzlatun daz-zamani, uzlah di zaman sekarang ini, mufaddola tetap lebih utama. Jadi ada ulama mutaakhirin yang berpendapat tetap di zaman seperti ini uzlah lebih utama. Nadirun, karena jarang sekali. Nadirun itu jarang sekali. Karena jarang sekali. Haqqon, secara pasti. Khuluwu mahafilin, kosongnya perkumpulan masyarakat, an haubatin, dari keburukan. Karena di zaman sekarang jarang banget ada perkumpulan masyarakat yang benar-benar terhindar dari keburukan. Kita aja yang tukang ngaji tiap malam, kalau ngumpul tetap aja kadang-kadang masih ngomongin orang juga. Itu yang kayak kita tiap malam ngaji. Makanya menurut ulama tetap di zaman sekarang uzlah lebih utama. Karena kalau orang sekarang ngumpul pasti ada aja maksiatnya, pasti ada aja. Karena jarang sekali ada perkumpulan yang terlepas, yang bisa terbebas dari keburukan. Pasti ada aja tuh kemaksiatannya. Fanzur li nafsika aqila, maka perhatikanlah dirimu wahai orang-orang yang berakal. Ya intinya mah lagi-lagi ya, kalau bahasa sebelumnya ya intinya kalau kita pun mau bergaul silahkan, tapi pilih-pilih lagi temennya. Pilih temen yang memang betul-betul temen yang baik gitu. Kalaupun kita mau bergaul, pilih teman-teman yang baik. Pakai tadi itu salah satunya istiqnas wal inas bimasyaikh, menjalin keakraban dan kemesraan dengan para guru. Minimal kalau sama guru mah ilok, sama guru kacing ngomongin orang. Apa emang gurunya ngajakin? Gurunya ngajakin ngomongin orang. Lama zakaro atau dukiro boleh ya. Lama dukiro annal ikhtilatu li ajlil jam'i wal jama'ati mufaddalun alal uzlati bil qaidaini sabiqaini. Istadraka wa qala inna ba'dal fudula'i yaqulu innahu fi hadzal zamani al-uzlatu mufaddalatun mutlaqan walau fi majami'il khairi li'annahu yanduru fi hadzal zamani khuluwul mahafili anil ma'asi. Lama dzukiro, ketika telah disebutkan annal ikhtilatu, bahwasanya bergaul li ajlil jam'i wal jama'ati, untuk alasan perkumpulan dan jamaah dianggap lebih utama dibanding uzlah, dengan dua pengecualian yang telah disebutkan sebelumnya. Istadroka, beliau menambahkan, waqala, dan beliau berkata, Tuan Musonib ya, Tuan Musonib menambahkan dan beliau berkata, inna ba'dal fudola'i, sesungguhnya sebagian ulama yaqulu berkata,
innahu fi hadzal zamani, sesungguhnya di zaman sekarang ini, al uzlatu mufaddalatun mutlaqon, uzlah itu tetap dianggap lebih utama secara mutlak, walau fi majami'il khairi, sekalipun di perkumpulan-perkumpulan kebaikan. Li'annahu yanduru, karena sangat jarang, fi hadzal zamani, di zaman sekarang ini, khuluwul mahafili, terbebasnya perkumpulan-perkumpulan, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Ya tadi tuh, bahkan kita aja habis ngaji nih, kumpul, ini makan, sono ngumpul sebelompok, sono ngumpul sebelompok, itu paling kagak ada aja tuh yang diomongin, gitu. Paling kagak itu habis ngaji pisan padahal gitu. Jarang sekali di zaman sekarang ada perkumpulan, meskipun itu perkumpulan yang baik, tapi terbebas dari kemaksiatan, jarang banget. Wa dzalika ka Syekh Syamsuddin Al-Karmani, fa innahu qala al-mukhtaru fi ahdina tafdilul in'izali linuduri khuluwin anil ma'asi. Yang seperti hal tersebut seperti apa yang diucapkan oleh Syekh Syamsuddin Al-Karmani. Ini kalau yang ngaji sore baca kitab Jawahirul Bukhari, ketika baca footnote-nya ada keterangan intaha Karmani, ini yang disebut ini Syekh Syamsuddin Al-Karmani. Buat yang ngaji sore, tapi yang ngaji sore. Fa innahu qala, sesungguhnya beliau berkata, al-mukhtaru fi ahdina, yang dipilih di zaman kita sekarang, tafdilul inizali, tetap mengutamakan uzlah, linuduri khuluwin anil ma'asi, karena jarangnya perkumpulan yang terbebas dari kemaksiatan. Wakal imami Abi Hamid Al-Ghazali, dan juga seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, fa innahu kana mu'tazilan ihda asyrata sanatan, sesungguhnya beliau dulu uzlahnya 11 tahun. Imam Ghazali uzlahnya 11 tahun. Kita berapa tahun Bang Ajudin uzlahnya? Minha sanatani fi manaroti masjid Dimashq. Beliau uzlah 2 tahun di menara masjid di Damaskus. Dan ntar Bang Kis pulang beli tenda, pasang di atas ada 2, jangan pulang-pulang 2 tahun aja gitu. Beliau uzlah selama 2 tahun di menara masjid Damaskus. Wa Syekh Najmuddin Al-Asbahani Wa Syekh Najmuddin, ya kalau ngikut nahunya begitu, Najmuddin. Dan Syekh Najmuddin Al-Asbahani, fa innahu kana yusolli muddatan fauqa jabali Abi Kubaisin muqtadiyan bil imami muqalladan li ba'dil madhahibi, muqallidan li ba'dil madhahibi. Dan seperti Syekh Najmuddin Al-Asbahani, sesungguhnya beliau dulu sholat beberapa saat, beberapa waktu di atas gunung Abi Kubais, Jabal Abi Kubais. Muqtadiyan bil imami, mengikuti para imam-imam, muqallidan li ba'dil madhahibi, dan bertaklid kepada sebagian mazhab ulama.
Jadi sholatnya di Jabal Abi Kubais. Buat yang nanti berangkat umroh, itu ntar minta kasih unjuk tuh sama mutawifnya, sama tour guide-nya, mana sih Jabal Abi Kubais gitu. Wa hikayatul masyayikhi fi dzalika tatulu, dan kisah-kisah para masyayikh dalam hal demikian itu sangat panjang bahasannya. Dikit lagi. Wabil jumlati, kesimpulannya, faqad qala syuyukhul muqtada bihim, sungguh telah berkata para tuan guru yang dijadikan teladan, yang mereka itu dijadikan teladan, yang mereka itu diikuti. Man wajada qalbuhu, atau qalbahu boleh ya, man wajada qalbahu fi makanin aw syai'in makhsusin falyalzamhu. Orang yang menemukan hatinya terkait ke sebuah tempat, aw syai'in makhsusin, atau sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang khusus, fal yalzamhu, maka hendaknya dia menetap di tempat itu. Kalau emang rasanya hati kita senang untuk berada di satu tempat yang khusus, maka biasakan diri kita untuk berada di tempat itu. Kalau buat kebaikan kemudian, ntar ini hati saya senangnya kalau ada di tempat karaoke, ya itu mah jangan diikutin kalau begitu mah. Ini artinya kalau hati kita senang berada di tempat khusus buat ibadah, silahkan sering-sering menetap di tempat itu untuk melakukan ibadah. Dah cukup ya, jam 1. Ya intinya lagi-lagi tetap aja uzlah itu memang disesuaikan dengan kondisi orangnya masing-masing. Kalau kemarin yang gampangnya, kalau emang kita rasa-rasanya bisa ngebawa orang lain, ya bergaul di masyarakat itu lebih baik. Tapi kalau emang sekiranya kita yang nanti malah ke bawah, itu uzlah lebih baik. Atau kayak duluan lagi, pokoknya uzlah itu kita ngejauhin teman-teman yang buruk. Udah, itu gampangnya itu aja. Silakan bergaul, tapi bergaulnya sama orang-orang yang baik. Jauhi teman-teman yang buruk. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.